Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke guys, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai launchpad selanjutnya dari Bybit, yaitu adalah Izumi Finance. Ya, jadi cara kerjanya sama persis seperti dulu Really dan juga seperti SIS sebelumnya juga ya. Nah, tapi pada hari ini gue akan jelasin apa gunanya token tersebut dan juga mungkin lebih penjelasan mengenai ekspektasi yang benar dari program launchpad ini. Ya, jadi tanpa lama-lama lagi langsung kita masuk ke videonya. Oke guys, pada hari ini kita akan lanjut membahas mengenai project dari Launchpad Bybit yang selanjutnya ya, tentunya bukan yang kemarin. Yang selanjutnya yaitu adalah Izumi Finance dengan token mereka yaitu Easy. Nah, tapi sebelum kita mulai membahas lebih detail mengenai Easy token ini, gue ingin dulu sedikit membahas mengenai project yang kemarin nih sebelumnya, Real. Dimana kalau kalian lihat, Real cukup baik ya, dia secara launch-nya nggak langsung drop ya, malah cenderung naik lagi. Kalau nggak salah tuh di jam pertama tuh sekitar close di $8 gitu kalau nggak salah ya. Dan sekarang kurang lebih sudah di belasan dan sempat tertinggi di $21 gitu. Nah, tapi sepertinya ada beberapa orang yang salah paham dengan cara kerja Launchpad ini. Yang pertama adalah penting sekali kita masuk snapshot-nya itu di awal ya. Kalau kita masuk snapshot-nya di tengah-tengah gitu ya, misalnya kan 5 hari nih ya, kita masuk di hari ketiga, di hari kedua, itu hitungannya semua berbeda. Makanya sekali lagi gue sarankan untuk persiapkan BitDAO kalian sebelum masa snapshot ya. Jadi bagi kalian yang tertarik untuk ikutan Izumi Finance ya, kalian siapin dulu BitDAO-nya, beli dari jauh-jauh hari. Tuh, ya, karena beda sehari saja itu hitungan maksimum komitmen lu akan sangat berbeda ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kita harus manage our expectation ya. Launchpad ini bukan untuk kita kaya dalam sehari. Nggak bisa. Nggak akan bisa. Ya, jangan berharap misalnya lu modal 3 juta dengan ikutan ini bisa dapat 10 juta, 20 juta. No. Nggak akan bisa. Gue jamin nggak akan bisa. Ya. Jadi tujuan dari Launchpad ini adalah lu bisa mendapatkan floor price dari koin-koin yang berfundamental bagus yang sudah diseleksi oleh Bybit. Itu tujuannya. Bukan untuk lu bisa kaya dalam sehari gitu. Karena ada beberapa yang kayaknya berpikir, oh dengan gua modal sekian berharap bisa ada yang 500, ada yang kepikir gitu ya. Kemarin kan kalau kita lihat si Real ini maximum allocation per orang itu 500 Real. Nah itu gue berani jamin ya, gak akan ada yang benar-benar dapat 500 menurut gua. Apalagi kalau Real ya, karena Real ini partisipannya terbanyak sepanjang masa di Launchpad Bybit ya, dimana di sini 47.772 orang yang ikut. Sebelum-sebelumnya nggak ada yang sampai ke angka di situ ya. Jadi otomatis ya nggak akan ada yang dapat 500 ya. Dan selanjutnya yang penting juga apa? Ini tuh alokasi per orang itu sangat tergantung dengan berapa banyak yang ikut ya. Semakin banyak orang yang ikut, maka kemungkinan lu untuk dapat token tersebut ya semakin kecil. Jadi kalau ada yang bilang, "Bang, harusnya lu hitungin dong." Susah. Karena kenapa? Partisipannya kan terus bertambah ya, dan perhitungannya jadi rumit itu ujung-ujungnya. Jadi ya gini, lebih baik lu berpikirnya seperti ini. Untuk ikut Launchpad ini, lu bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan koin-koin ini dengan harga floor price. Begitu saja. Jangan lu berpikir bisa, wow, langsung berapa ratus lipat dari modal lu. Karena itu nggak make sense ya. Gue pribadi ngitung, dari gue ikut si Launchpad dari Real ini, gue return gue dari perbandingan sama modal, itu sekitar nyaris 7%-an. Itu which is not bad at all. Karena kenapa? Gue juga ikut yang lain-lain seperti di Binance ya. Di Binance gue ikut beberapa kali Launchpad, itu rata-rata mendapat sekitar 1-2%-an. Itu ya paling 2% lebih lah. Nah, di sini Real ini dengan alokasi dengan partisipan terbanyak saja, gue masih dapat sekitar 6% something. Berarti artinya apa? Ya, masih lebih oke dibandingkan dengan Launchpad di Binance dari pengalaman gue pribadi. Gitu. Jadi makanya gue bilang ya by data, kalau by data ya gitu, karena memang lebih besar alokasi dibandingkan kalau di Binance. Alasannya kenapa? Bukan karena Binance jelek, bukan karena itu, tapi karena Binance sudah lebih banyak partisipannya. Semakin banyak partisipan ya semakin cendol, makin cendol alokasinya makin kecil, gitu ya. Oke, tadi kita sudah bahas sedikit mengenai ya ekspektasi ya. Tolong pastikan ekspektasi kalian sesuai. Karena kalau ekspektasi dari awal sudah salah gitu ya, kesannya dikasih emas pun kerasanya kayak dikasih tai gitu ya. Jadi ekspektasi yang benar adalah kita mendapatkan token dengan floor price, harga rilis, bukan
dalam sehari jadi sultan. Ya, that's not the point of Launchpad. Ya. Nah, oke, sekarang kita akan bahas mengenai si Izumi Finance sendiri. Sebelum kita masuk ke apa gunanya si Izumi Finance ini, kita lihat dulu seperti apa detail tokennya. Jadi seperti yang kita lihat, namanya adalah token Easy ya. Dan kalau kita lihat total pasokan dia itu ada 2 miliar Easy totalnya. Nah, total yang dialokasikan itu 11,25 ya, atau lebih tepatnya 11.250.000 Easy. Itu sekitar 0,5625% dari total pasokan. Dan kapasitas maksimal per pengguna itu 10.000 Easy. Tapi sekali lagi gue ingatkan, jangan berharap kalian akan mendapatkan 10.000. Karena kecil sekali kemungkinannya. Karena kenapa? Lu bersaing dengan orang lain yang ikutan juga Launchpad. Gitu. Jadi, jangan lupa, ini tuh ada persaingannya. Kalian nggak pasti akan dapat maksimum allocation. Gitu. Semakin besar bit DAO yang lu pegang, semakin kemungkinan besar juga lu akan mendapatkan maximum allocation. Tapi pada faktanya menurut gua kemungkinan besar nyaris nggak ada lah orang yang dapat maksimum 10.000 gitu ya. Karena kenapa? Ya seperti yang gue lihat ini seperti yang gue omong di depan ya. Semakin banyak total participant, semakin akan terbagi. Gitu. Makanya yang gue bilang, Bybit ini punya keuntungan dibandingkan dengan Binance adalah dia belum terlalu cendol. Gitu. Participants dia masih belum sebanyak kalau di Binance. Tuh. Jadi itu salah satu keuntungannya. Nah, balik lagi. Harganya berapa? Satu Easy itu floor price-nya di 0,04 alias 4 sen. Tapi dengan catatan, nilai tukar di antara Bit dan Easy akan dikonfirmasi sebelum periode berlangganan dimulai. Jadi, pastiin kalian lihat lagi dulu. Tapi intinya secara dolarnya, satu Easy itu floor price-nya di 0,04 atau alias 4 sen. Ya. Dan kalau kita lihat sini token yang bisa di-commit hanya Bit saja. Ya, jadi nggak bisa ya pakai USD dan lain-lain ya. Basically sama kayak sebelum-sebelumnya, hanya bisa mengcommit BitDAO kalian. Kurang lebih seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara kerjanya? Sama persis sama sebelum-sebelumnya juga. Masa snapshot itu pada tanggal 15 Desember. Pukul 7 WIB ya, sampai 20 Desember juga pukul 6:59 WIB juga. Jadi kalian dikasih waktu 5 hari untuk snapshot. Tetapi sekali lagi gue ingatkan, please kalau kalian sudah tertarik ingin mendapatkan token Easy ini, pastikan sudah memiliki, sudah memegang BitDAO kalian itu sebelum tanggal 15. Kalau bisa tanggal 14 biar aman. Supaya apa? Supaya snapshotnya sempurna. Karena kalau snapshot tuh misalnya lu pepet-pepetin, ujung-ujungnya ada beberapa yang malah jadi dihitungnya tanggal 16. Kalau udah masuknya tanggal 16, itu perhitungannya beda lagi. Ya. Seperti apa perhitungannya lu nanti bisa gue kasih lihat lah ya. Nanti gue mungkin antara gue screenshot atau gue kasih waktu buat kalian baca ya. Tapi nanti. Jadi ini dia contoh perhitungan rata-rata bit harian ya. Mari kita asumsikan bahwa pada tanggal 31 Oktober Bob mendaftarkan diri di Bybit dan mulai mendepositkan 100 bit setiap jamnya hanya ke akun spot miliknya. Maka hasil rekaman saldo dompet Bob adalah jam 7 WIB 100 bit, jam 8 200, 9 300, jam 10 400. Dan keesokan harinya jam 6 pagi itu 2400 bit ya. Jadi kalau kita lihat, dengan demikian saldo rata-rata harian di dompet Bob pada tanggal 31 Oktober adalah 1250 bit berdasarkan metode perhitungan seperti ini. 100 ditambah 200 ditambah 300 ditambah 400, lalu keesokan hari ditambah 2400 dibagi 24 gitu. Nah, ribet kan? Makanya gue saranin untuk hold dulu aja dari awal. Kalau bisa tanggal 14 nih, kan kita baca lagi di sini ya. Ini tuh akan mulai pada tanggal 15 Desember. Kalau lo nggak mau mikir begini-beginiannya, gitu nggak mau ribet, ya udah tanggal 14 beli dulu, taruh di spot. Udah kalau gitu masuk full ya. Dan itu gue udah coba sendiri pribadi ya. Asalkan lu nggak mepet ke tanggal 15 Desembernya pukul jam 7 pagi gitu ya, aman. Tuh, kalau lo kepepet-pepet, jam 7 lebih semenit aja, udah hitungannya yang ribet ini. Gitu ya. Jadi gue saranin bagi kalian yang sudah tertarik untuk ikutan Izumi Finance ini, Launchpad dari Izumi Finance, lebih baik lu beli dulu BitDAO-nya sebelum tanggal 14 dan pastikan sudah ada di dompet kalian atau lebih tepatnya di spot wallet kalian. Gitu. Itu cara paling mudahnya. Dan pastikan juga KYC level 1. Kalau belum KYC level 1, lo nggak eligible untuk ikutan Launchpad ya. Atau lebih baik lagi kalau lu baca secara keseluruhan ya, di mana di sini ada penjelasan dengan sangat detail apa saja yang bisa membuat lu eligible atau tidak eligible untuk mengikuti Launchpad. Ya, jadi gue saranin bagi kalian yang tertarik untuk ikutan program Launchpad dari Bybit, bacalah dulu semua
ya cara kerjanya itu di sini ya, supaya tidak ada kesalahpahaman dan kalian benar-benar ekspektasinya sesuai dengan yang akan terjadi gitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke project dari Izumi itu sendiri. Apa kegunaan token Izumi? Nah, kita bisa lihat Izumi ini adalah sebenarnya sebuah platform yang memprovide liquidity as service ya, atau LAAS. Sekarang baru ada di Uniswap version 3, nanti kedepannya akan built-in di multi-chain DEX. Sebenarnya kalau bisa dibilang, project dari Izumi ini cukup teknis ya. Kemungkinan besar kalau orang-orang yang masih newbie atau nggak sama sekali nyentuh DeFi, itu nggak akan terlalu ngerti permasalahannya apa. Tetapi gue akan coba jelaskan semudah mungkin. Jadi, seperti yang gue bahas di depan, Izumi ini menyediakan liquidity as a service atau LAAS. Untuk sekarang, ada di Ethereum, di Uniswap version 3. Tapi nanti ke depannya akan juga extend untuk memprovide liquidity service ini ke multi-chains dan juga built-in DEXs ke depannya. Jadi, ini akan membantu liquidity provider untuk mendapatkan additional liquidity mining rewards. Dan juga akan mendapatkan trading fee yang lebih besar juga di Uniswap version 3. Otomatis kalau terjadi seperti ini, para liquidity providers akan punya demand untuk memiliki si Izumi token ini. Ya. Dan selain dari itu juga, ini akan membantu protokol-protokol itu untuk mengattract liquidity dengan lebih efisien dan long-lasting way. Nah, salah satu yang menjadi tantangan bagi DeFi gitu ya atau DEXs itu adalah mendapatkan liquidity yang bisa long lasting atau mungkin lebih parah lagi ya mereka susah untuk attract liquidity. Makanya seringkali kalau lu lihat lu pakai misalnya contoh Uniswap atau lu pakai SushiSwap dan lain-lain gitu ya, seringkali yang terjadi itu slippage-nya besar ya, jauh dibandingkan dengan di centralized exchange ya. Kalau di DEX itu seringkali bisa sampai 3%, 2%. Nah, itu seringkali bisa membuat banyak orang menjauh dari DEXs, dianggapnya masih nggak efisien. Nah, dengan menggunakan salah satunya seperti Izumi Finance ini, mereka bisa mengattract liquidity dengan seefisien mungkin. Dan nanti ke depannya mungkin bisa mendekati seperti centralized exchange. Dan selain dari itu juga, Izumi mengenhance incentive efficiency by Izumi's Liquid Box. Ya, itu jadi kayak teknologi mereka, disebutnya Izumi's Liquid Box. Nah, dengan ini bisa mengenable protokol untuk mendistribusikan incentive reward ke berbagai macam price ranges. Nah, ini juga menjadi permasalahan kadang-kadang. Untuk dalam dunia ya kalau decentralized exchange itu sudah lebih sudah lebih mudah karena semuanya tersentralisasi kan. Tapi kalau menggunakan decentralized exchange ya, itu seringkali liquidity itu nggak terbagi secara rata. Itu seringkali cuma terjadi liquidity misalnya di harga-harga tertentu. Nah, dengan menggunakan si liquid box-nya Izumi, ini mereka bisa mendistribusikan incentive reward di berbagai macam price ranges. Dengan seperti itu, DEXs akan semakin dekat seperti centralized exchange. Dengan begitu caranya juga, maka akan semakin banyak orang yang lebih prefer menggunakan DEX. Ya, dan itu bisa dibilang salah satu teknologi yang diperlukan. Ya. Nah, lalu selanjutnya juga, Izumi ini menyelesaikan permasalahan pull to dilemma. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, kita harus tahu dulu apa itu pull to dilemma. Jadi pull to dilemma ini adalah high APR liquidity mining incentive yang biasanya ini membawa high inflation dan juga sell pressure yang tinggi. Itu sama seperti inilah. Kesannya paling gampangnya kalau misalkan ada satu aset yang si APY-nya tinggi, bisa 100, 200 gitu setahun. Seringkali aset tersebut juga akan dapat selling pressure. Karena kenapa? Rewardnya besar untuk kesannya memprovide liquidity di dalam pool tertentu. Nah, dengan menggunakan si Izumi ini, dia menyelesaikan permasalahan itu yang disebut pull to dilemma. Nah, gue ngerti ini mungkin beberapa dari kalian nggak terlalu nangkep karena mungkin jarang pakai DEXs. Tetapi intinya ini bisa sangat berguna sekali untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, gitu ya. Nah, jadi mereka ini menggunakan incentive structure dan juga auto rebase modules yang bisa membuat permasalahan pull to dilemma ini menjadi obsolete, ya. Dan dengan itu juga itu mereka akan attract more liquidity dengan low emission rate untuk protokol-protokol tersebut. Dan juga tentunya ini bisa membantu juga untuk memperkecil impermanent loss ya. Di mana kita tahu bagi kalian liquidity providers pasti salah satu nightmare-nya adalah impermanent loss ya. Dan itu kadang-kadang bisa bertahan lama sekali. Dengan seperti ini mereka menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, jadi ini adalah kurang lebih gambaran dari roadmap-nya Izumi. Yang pertama adalah dia, ya ini sudah nih, ini tekniknya sudah, dia sudah ada liquid box di Uniswap version 3 ya.
Nah, selanjutnya dia akan ada discretized liquidity AMM on multi-chains. Nah, nanti mereka memiliki easy swap. Gitu. Nah, di mana easy swap ini akan mengextend concentrated liquidity services seperti ya Uniswap version 3 untuk ke multi-chains gitu. Nah, jadi limit order ini akan disupport dengan easy swap. Jadi dia akan bisa menarik liquidity dari tempat lain lah gitu kasarnya ya. Dan ini juga bisa tentunya akan compatible juga dengan order book dan juga Uniswap version 3 yang bisa mengenhance capital efficiency untuk multi chains. Jadi simpelnya adalah apa? Nanti akan menggunakan Izumi ini akan lebih liquid mereka. Otomatis DEX yang liquid itu pasti jadi DEX yang populer, gitu kan? Contohnya gini deh, kalau lu pakai centralized exchange yang nggak liquid, lu kesel kan? Order book lu tuh, misalnya lu udah order buy nih, nggak kena-kena terus padahal harga di daerah situ. Itu artinya apa? Dia kurang liquid. Nah, dengan menggunakan si Easy ini, gitu ya, itu akan terbantu. Mereka akan mendapatkan liquidity di tempat lain. Mereka bisa tarikin order dari kesannya dari exchanges lain, gitu ya. Dan selanjutnya yang terakhir, tahap terakhir itu akan ada concentrated liquidity service on bridge, ya. Disebutnya C/AMM bridge. Jadi mereka akan membuat satu cross-chain bridge yang fast, decentralized, dan juga auto rebalance cross, ya. Dimana ini akan bekerja untuk multi-chain. Jadi nggak hanya satu chain saja. Dan tentunya cross-chain tersebut transaksinya akan rendah. Dan juga kurang dari semenit itu sudah bisa kita finalisasi kurang dari semenit, ya. Lalu selanjutnya juga cross-chain safety juga akan di-guaranteed by multi-validator relay network yang juga tentunya decentralized dan transparan, gitu. Oke, jadi kesimpulannya token Easy ini atau Izumi Finance ini cukup mirip seperti token SIS, di mana mereka tujuannya untuk mempermudah, memperhalus, dan memperlancar DEX atau DeFi. Ya, di mana kita tahu DeFi, DEX, SIS itu cenderung masih belum terlalu intuitif. Tidak seintuitif centralized exchange, ya, karena ya seperti yang kita tahu ini teknologi masih baru. Jadi sebenarnya ada peluang yang cukup besar di dalam project-project yang tujuannya memang memoles DeFi, gitu ya. Jadi ini mungkin salah satunya. Jadi buat kalian yang tertarik untuk ikutan, bisa ikutan Launchpad di sini. Tetapi keep in mind lagi, ingat mindsetnya harus benar. Jangan berpikir, oh dengan ikutan Launchpad ini akan jadi sultan langsung dalam sehari. No. Tujuan kita ikutan Launchpad adalah untuk mendapatkan early project dengan harga floor price, gitu. Dan sekali lagi guys, disclaimer bahwa semua konten dalam Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Dan gua bukan financial advisor. Jadi semua kontennya adalah edukasi dan juga gue berbagi pengalaman dalam dunia cryptocurrency, gitu ya. Dan selain itu juga bagi kalian yang belum memiliki akun di Bybit dan ingin ikutan Launchpad, di bawah ada referral link gua di mana kalian bisa pakai untuk ikutan Launchpad tersebut, ya. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT, bisa juga klik di sini di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat kalian yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, di mana ada tutorials with Toshi. Dan buat kalian yang belum join Telegram group kita, ayo join, di mana kita di situ bisa bahas dengan lebih santai dan dua arah mengenai dunia cryptocurrency. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, share our video, klik the bell icon, and see you on next video.